Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai hubungan bisnis dan analisis laporan keuangan. Perkenalkan, nama saya Novita Kristianti. Perkenalkan, nama saya Revi Safira. Di sini saya akan membahas mengenai analisis. Analisis merupakan penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Bisnis adalah kegiatan manusia yang bertujuan untuk menghasilkan uang dengan memproduksi dan menjual suatu produk, baik itu barang atau jasa. Analisis bisnis merupakan proses evaluasi prospek, ekonomi dan risiko perusahaan yang meliputi analisis lingkungan bisnis perusahaan, strateginya, serta posisi keuangan dan kinerjanya. Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang digunakan untuk mengkomunikasikan keadaan keuangan atau prestasi manajemen dengan pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan, kita akan mengetahui kondisi keuangan serta badan usaha yang meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, di sini ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses untuk membedah laporan keuangan, menelaah masing-masing unsur, dan menelaah hubungan di antara unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan. Setelah itu ada hubungan analisis bisnis dengan analisis laporan keuangan. Analisis bisnis dengan analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan merupakan aplikasi dari alat dan teknik analisis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data yang berkaitan dengan untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis. Nah, di sini ada jenis analisis bisnis, ada 3, yaitu yang pertama ada analisis kredit. Analisis ini digunakan oleh kreditor untuk memberikan pinjaman kepada debiturnya. Dalam hal ini, kreditor berkepentingan dengan dapat dibayarkan dana yang dipinjam kepada debitur, baik itu pokok pinjaman maupun bunga pinjaman. Selanjutnya ada analisis ekuitas. Analisis ekuitas digunakan oleh para investor ekuitas dalam rangka berinvestasi pada perusahaan. Para investor merupakan penyedia terbesar bagi pendanaan perusahaan sehingga berhak atas distribusi aset perusahaan, namun juga menanggung kerugian yang besar jika perusahaan tersebut dinyatakan likuidasi. Dan yang terakhir ada analisis fundamental. Analisis ini merupakan proses menentukan nilai perusahaan dengan menganalisis dan menginterpretasikan faktor-faktor kunci untuk ekonomi, industri, dan perusahaan. Bagian utama dari analisis ini adalah evaluasi atas posisi dan kinerja keuangan perusahaan. Setelah itu ada komponen analisis bisnis. Yang pertama ini ada analisis lingkungan bisnis dan strategi, yaitu meliputi analisis industri dan analisis strategi yang dapat diperoleh dari Management Deviation and Analysis (MD&A), jurnal industri dan perdagangan, publikasi pemerintah, berita keuangan, media promosi perusahaan, dan website. Selanjutnya ada analisis akuntansi. Analisis ini merupakan proses evaluasi sejauh mana akuntansi mencerminkan realitas ekonomi dengan mempelajari transaksi dan peristiwa kebijakan akuntansi, penyesuaian dan pembuatnya lebih sesuai untuk analisis walaupun telah disesuaikan dengan standar akuntansi keuangan. Setelah itu ada analisis keuangan. Analisis ini merupakan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan dan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa depan yang mencakup analisis profitabilitas, analisis risiko, dan analisis sumber dan penggunaan dana. Selanjutnya ada analisis prospektif. Analisis prospektif merupakan peramalan hasil di masa depan seperti laba, arus kas, atau keduanya. Analisis ini ditarik dari analisis akuntansi.
analisis keuangan, analisis lingkungan bisnis dan strategi. Output analisis prospektif adalah hasil yang diharapkan di masa depan yang digunakan untuk mengestimasikan nilai perusahaan. Selanjutnya ada aktivitas bisnis dalam hubungannya dengan laporan keuangan. Yang pertama ini ada aktivitas perencanaan. Aktivitas perencanaan, sasaran dan tujuan perusahaan terdapat dalam rencana bisnis yang mendeskripsikan maksud perusahaan, strategi dan taktik untuk aktivitasnya. Rencana bisnis membantu manajer untuk memusatkan usaha mereka dan mengidentifikasikan kesempatan dan rintangan yang dihadapkan. Hal ini sangat membantu analisis atas prospek perusahaan kini, nanti dan merupakan bagian dari analisis lingkungan bisnis dan strategi. Yang kedua ada aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan merupakan metode yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan uang untuk membayar kebutuhan perusahaan tersebut. Yang ketiga ini ada analisis investasi. Nah, analisis investasi ini mengacu pada perolehan dan pemeliharaan investasi dengan tujuan menjual produk dan menyediakan jasa dan untuk tujuan menginvestasikan kelebihan laba. Atau kas, investasi dalam tanah, bangunan, peralatan, hak hukum, hak paten seperti hak paten, hak lisensi, hak cipta. Setelah itu ada persediaan modal manusia, sistem informasi, dan aset sejenis untuk menjalankan operasi bisnis tersebut. Nah, yang terakhir ada aktivitas operasi. Aktivitas operasi ini mencerminkan pelaksanaan rencana bisnis yang terdapat dalam aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Aktivitas operasi melibatkan 5 komponen, yaitu penelitian dan pengembangan, pembelian, produksi dan pemasaran, serta administrasi, bauran yang tepat atas komponen-komponen aktivitas operasi tergantung pada jenis bisnisnya, rencana serta input dan output. Selanjutnya ada maksud dan hubungan di antara masing-masing laporan. Secara umum, laporan keuangan terdiri atas laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi dihitung dengan cara mencari pendapatan suatu perusahaan. Pendapatan dihitung sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan perusahaan tersebut. Setelah mendapatkan pendapatan untuk jangka waktu telah diidentifikasi, selanjutnya akuntan akan menghitung beban yang terjadi dalam suatu periode. Setelah beban diketahui, maka langkah selanjutnya ialah mencari selisih antara saldo yang ada di pendapatan dengan saldo yang ada di beban. Hasilnya disebut dengan laba bersih jika pendapatan melebihi biaya, dan disebut rugi bersih jika biaya melebihi pendapatan. Yang kedua ini ada laporan perubahan modal atau capital statement, yaitu laporan keuangan. Kita juga mengenal laporan perubahan modal. Laporan ini berisi modal awal, laba rugi, dan modal akhir. Di dalam laporan ini terjadi perubahan antara modal awal dengan modal akhir. Ini diketahui dengan mencari selisih antara modal awal dengan laba rugi suatu perusahaan. Yang ketiga ada neraca atau balance sheet. Ini juga disebut laporan posisi keuangan karena neraca menggambarkan posisi aktiva dan pasiva suatu perusahaan. Aktiva di dalam neraca berada di posisi kiri, sedangkan pasiva berada di posisi kanan. Aktiva yang berada di posisi kiri, sedangkan pasiva berada di posisi kanan. Aktiva yang berada di posisi kiri berisi harta lancar, harta tetap suatu perusahaan, sedangkan pasiva yang berada di posisi kanan berisi hutang dan modal suatu perusahaan. Di dalam neraca, pencatatan antara aktiva dan pasiva saldonya harus sama atau balance. Dalam artian, pemasukan harus sesuai dengan pengeluaran. Inilah alasan kenapa neraca disebut sebagai balance sheet. Setelah itu ada laporan arus kas atau cash flow statement. Nah, laporan arus kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran
pembayaran dalam bentuk kas selama periode waktu tertentu sama dengan konsep waktu pada laporan laba rugi. Dalam bentuk yang paling sederhana, laporan arus kas hanya menunjukkan sumber kas utama perusahaan dan cara perusahaan menggunakan uang tunai tersebut. Perubahan-perubahan ini disajikan dengan cara merekonsiliasikan perubahan kas di awal sampai akhir periode akuntansi. Setelah itu, saya akan membahas mengenai analisis atas informasi yang relevan selain dari laporan keuangan. Nah, yang pertama ini ada 5 bentuk laporan keuangan. Yang pertama kan ada laporan posisi keuangan. Setelah itu yang kedua ada laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Setelah itu, laporan keuangan bukan satu-satunya output sistem laporan keuangan. Namun ada beberapa informasi tambahan yaitu yang pertama ada Management Deviation and Analysis. Nah, ini perusahaan yang memiliki efek hutang dan ekuitas yang diperdagangkan pada publik dengan disyaratkan oleh BPEM untuk melaporkan MD&A mereka. Manajemen harus menggarisbawahi tren yang menguntungkan maupun yang tidak menguntungkan dan mengidentifikasi peristiwa dan ketidakpastian yang signifikan yang mempengaruhi likuidasi sumber daya modal dan hasil operasi perusahaan. Yang kedua ini adalah laporan manajemen. Nah, laporan manajemen bertujuan untuk yang pertama, tanggung jawab manajemen senior atas sistem pengendalian keuangan dan sistem pengendalian internal perusahaan. Yang kedua, pembagian peran manajemen, direktur, auditor, dan dalam penyajian laporan keuangan. Yang ketiga ada laporan auditor. Laporan ini memerlukan penelaahan atas laporan auditor untuk meyakinkan bahwa perusahaan mendapat opini wajar tanpa pengecualian. Pendapatan selain wajar tanpa pengecualian meningkatkan resiko analisis. Setelah itu ada catatan penjelasan. Nah, catatan penjelasan ini merupakan media untuk mengkomunikasikan informasi tambahan tentang apa yang ada dan tidak ada dalam laporan keuangan. Setelah itu ada informasi tambahan. Informasi tambahan, schedule tambahan atas laporan keuangan meliputi informasi atas data segmen bisnis, penjualan ekspor, efek saham yang diperdagangkan, akun valuasi, pinjaman jangka pendek, dan data keuangan kuartalan. Yang terakhir, yang keenam, ada laporan proksi. Nah, laporan proksi, pemegang saham diundang untuk memberikan suara dalam pemilihan direktur dan penentuan tindakan perusahaan seperti merger, akuisisi, dan otoritas efek. Proksi merupakan media di mana pemegang saham mengotorisasi pihak lain untuk mewakilinya pada rapat pemegang saham. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Novita Kristianti. Teknik dasar analisis laporan keuangan. 1. Analisis laporan keuangan komparatif atau analisis horizontal. Analisis ini dilakukan dengan cara menelah neraca, laporan laba rugi atau laporan arus kas berurutan dari suatu periode ke periode berikutnya. Analisis ini meliputi penelahan perubahan dari saldo tiap-tiap akun dari tahun ke tahun atau selama beberapa tahun. Informasi terpenting yang didapat dari analisis ini adalah kecenderungan atau tren. Ada dua jenis analisis horizontal. A. Analisis perubahan tahun ke tahun. Perbandingan laporan keuangan selama periode yang relatif pendek 2 atau 3 tahun biasanya dilakukan dengan analisis perubahan tahun ke tahun dalam tiap-tiap posa. B. Analisis tren angka indeks. Analisis ini memerlukan pemilihan tahun dasar untuk seluruh pos yang biasanya diberi angka indeks 100. 2. Analisis laporan keuangan common size atau analisis vertikal. Pengetahuan atas proporsi kelompok atau subkelompok yang membentuk suatu pos tertentu bermanfaat bagi analisis laporan keuangan. Dalam analisis neraca, total aset dan liabilitasnya biasanya dinyatakan dalam bentuk 100%. Sedangkan dalam laporan laba rugi maka dinyatakan 100% terhadap penjualan.
Prosedur dalam analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi pos dari atas ke bawah atau disebut dengan istilah analisis vertikal. Analisis ini berguna dalam memahami pembentuk internal laporan keuangan. Analisis common size menekan pada dua faktor. A. Sumber pendanaan termasuk distribusi pendanaan antara kewajiban lancar, kewajiban tak lancar, dan aktivitas. B. Komposisi aktiva termasuk jumlah untuk masing-masing aktiva lancar dan aktiva tak lancar. Analisis 3. Analisis rasio. Analisis rasio yang diterapkan pada 3 area penting analisis laporan keuangan. 1. Faktor-faktor yang mempengaruhi rasio antara lain peristiwa ekonomi, faktor industri, kebijakan manajemen, dan metode akuntansi. 2. Interpretasi rasio. Bermanfaat jika diinterpretasikan dalam perbandingan dengan rasio tahun sebelumnya, standar yang ditentukan sebelumnya, dan rasio pesaing. A. Analisis kredit atau risiko. 1. Likuiditas. Untuk mengevaluasi kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio lancar. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Dalam hal ini ditunjukkan dengan perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancarnya. Rasio cepat. Rasio cepat adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendeknya dengan tidak memperhitungkan persediaan. Rasio cepat merupakan perbandingan antara aktiva lancar dikurang persediaan dengan hutang lancar. Dua, struktur modal dan solvabilitas, yaitu untuk menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. Total debit to total equity ratio, yaitu rasio ini menunjukkan besarnya hutang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan modal sendiri yang dimiliki. Semakin besar rasio ini, semakin tinggi ketergantungan perusahaan terhadap kreditor. Long term debit to equity. Rasio ini menunjukkan besarnya liabilitas jangka panjang yang dimiliki perusahaan dibandingkan ekuitas pemegang saham yang dimiliki. Time interest earn ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar bunga hutang dengan laba yang diperoleh. Semakin besar rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan memenuhi pembayaran bunga. B. Analisis profitabilitas atau margin laba. ROI adalah untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan, ekuitas, dan hutang. Return on equity. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Return on asset. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. C. Valuasi. Digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan. Mode valuasi fundamental. Valuasi nilai intrinsik sebuah perusahaan atau sahamnya. Dasar valuasi adalah teori nilai sekarang atau present value theory, bahwa nilai utang atau segala sama dengan jumlah seluruh hasil yang diharapkan dari efek di masa depan yang didiskontokan ke saat ini dengan menggunakan tingkat diskonto yang tepat. Jenis model valuasi. 1. Valuasi utang. Valuasi utang yaitu nilai efek sama dengan nilai sekarang hasil di masa depan yang didiskontokan pada tingkat yang tepat. Hasil masa depan dari obligasi adalah pembayaran pokok dan bunganya. Kontrak obligasi menentukan secara tepat hasil masa depannya sepanjang waktu investasi. 2. Valuasi ekuitas. Penilaian utang adalah nilai sekarang hasil di masa depan yang didiskontokan pada tingkat yang tepat. Namun, valuasi ekuitas lebih kompleks daripada valuasi utang. Dalam obligasi, hasil masa depan ditentukan. Dalam ekuitas, investor tidak memiliki klaim atas hasil yang ditentukan sebelumnya.
melainkan investor ekuitas mencari dua hasil utama adalah pembayaran dividen dan peningkatan modal. Dua model valuasi. 1. Model arus kas bebas bagi ekuitas. Menghitung nilai ekuitas pada waktu dengan menggantikan dividen yang diharapkan dengan arus kas beban yang diharapkan untuk ekuitas. 2. Model laba sisa. Menghitung nilai perusahaan dengan menggunakan variabel akuntansi, nilai ekuitas pada waktu sebagai jumlah nilai buku kini dan nilai sekarang seluruh laba sisa yang diharapkan di masa depan. Sekian materi yang telah kami jelaskan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.